Halo, apa kabar? Saya Marta Sasongko. Kita di podcast Angkat Koper. Wah, bukan kemana-mana sih, bukan mau pergi kemana, tapi ini adalah obrolan singkat tentang koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Oke, Angkat Koper ini ngomong-ngomong apa ya? Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana koperasi karyawan. Saya sebenarnya agak-agak gimana gitu lihat judulnya, kok agak menjadi pesimis gitu, karena menjadi peluang atau ancaman ya di era revolusi 4.0. Kalau saya lebih setuju bagaimana kita membuat transformasi buat koperasi, khususnya koperasi karyawan, supaya lebih menjadi menjadi peluang untuk para anggotanya itu mereka mendapatkan benefit langsung, punya dampak buat para anggotanya. Kayaknya itu deh. Tapi daripada saya hanya menyampaikan ini, tapi saya mesti mendapatkan kejelasan kenapa ini menjadi ancaman. Tapi kalau peluang seharusnya ini menjadi opportunity. Dan koperasi kita seperti apa, bagaimana kemudian koperasi karyawan ini secara khusus nanti akan dikembangkan. Bagaimana juga menghadapi tantangan digitalisasi dan revolusi 4.0 ini. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Sebelum ini sudah langsung talk show duluan, sudah podcastan duluan, belum on, sudah podcastan duluan. Orang-orang yang luar biasa yang saya temui hari ini adalah yang pertama Mbak Andriana, Ibu Andriana Wulandari SE, anggota Komisi DPRD DIY. Saya panggilnya soalnya Mbak Dari gitu ya, karena masih muda. Mbak Dari apa kabar? Baik. Sehat ya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Iya, dan kita masih sama matching rambutnya soalnya. Iya. Hari ini kita ngobrolin koperasi karyawan ya, walaupun gak langsung inline dengan ketugasannya di komisi D, gak apa-apa ya Mbak? Ya gak apa-apa. Seorang dewan harus tahu minimal banyak hal ya. Banyak hal. Dan hari ini dapat masukan langsung dari 2 kepala dinas, betul, kan? Iya, betul. Berarti langsung bisa nanti biar Pak Kepala Dinas saja yang menyampaikan. Ya kita coba nanti kalau kepala dinas nanti pasti lempar ke Mbak Dari lagi lah. Mana dukungannya gitu. Boleh, nanti kita bicarakan di sini. Siap. Nah, karena sudah disampaikan oleh Mbak Dari juga, hari ini ada 2 kepala dinas. Yang pertama adalah tuan rumahnya sendiri pasti dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MM Abu Siwi. Gimana Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Walaupun padat sekali. Padat tapi bahagia, enjoy ya. Oh ya? Ya. Wah, itu yang harus dibagi. Enjoy itu pasti dilihat dari sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata ya ada yang sesuai seperti apa yang memang selama ini kita untuk teman-teman koperasi dan UMKM. Perjuangkan ya Bu. Memperjuangkan. Saya tuh sampai sering kali kalau ketemu Bu Siwi itu pengen lihat kakinya nambah enggak, tangannya nambah enggak gitu loh. Yang diurusin makin banyak, lari-lari. Tapi kakinya enggak nambah gitu loh. Cuma 2. Kakinya nambahnya ke Pak Arya ini nanti. Nendangnya ke Pak Arya. Gitu. Mumpung sekarang ketemu tambah ada. Nah, karena sudah disebutin Bu Siwi juga, ini walaupun tamu kenapa saya sebutin belakangan, bukan apa-apa kan ladies first. Ya. Yang ladies dulu ya Pak Arya. Iya, siap. Beliau ini kepala dinas, salah satu kepala dinas yang favorit saya karena beliau ini salah satu orang yang luar biasa wawasannya, dan terakhir ketemu saya itu selalu mengingatkan peduli lindungi. Awareness terhadap kesehatan, keamanan dan kenyamanan itu selalu saya jadi ingat terus soalnya Pak. Yeah. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Bapak Arya Nugrahadi MM. Pak Arya. Mbak Marta. Sehat-sehat Mbak Marta? Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Arya juga sehat dan bahagia Pak. Alhamdulillah, selalu harus bahagia. Karena bahagia itu kunci kesehatan. Kalau hati menambah bahagia, imun ya betul. Menambah imun, dan kunci kesehatan itu kan hati bahagia. Tapi caranya gimana Pak? Caranya selalu harus kita bahagiakan diri kita di sela-sela ketugasan kita. Kalau belum bahagia Pak? Harus punya hobi. Oh, punya hobi. Harus punya hobi. Hobinya Mbak Marta apa sekarang ini? Makan Pak. Makanya dari frame kan kelihatan Pak. Ya banyak sekali UKM kita ya Bu Siwi ya. Ya menu makanannya banyak sekali, bisa dicoba-coba dan itu akan membuat hati bahagia. Bahagia sekali kalau nanti Pak Arya yang mentraktir Pak. Itu lebih bahagia Pak. Saya langsung sehat walafiat. Bisa langsung dikirimkan dengan bebas ongkos kirim. Loh nanti. Kok tahu sih Pak? Karena harus berkolaborasi, harus bermitra.
Pak Arya itu kan Bu kolaborasi Siwi dan ini. bahagia mana ya bahagia. Oh, kalau bahagia itu pasti kalau ada ongkir dia cari-cari. Oh. Mana lagi yang free ongkir gitu ya? Aku nyambi. Oke, hari ini bersama orang-orang yang luar biasa ini, kayaknya 1 jam hari ini nggak cukup waktunya, kurang banget. Karena kalau beliau-beliau berdua ini sudah ngobrol, ditambah Mbak Dari pastinya luar biasa. Tapi hari ini khusus kita bicara tentang koperasi karyawan ya Pak, karena kan di bawah di Senaker Trans sendiri kan banyak perusahaan yang kemudian juga di situ ada banyak karyawan, tenaga kerja yang kita perlu membuat mereka lebih sejahtera gitu Pak. Ya. Baik, sebelum ke sana kita bicara dulu dengan Bu Siwi karena apa sih yang jadi concernnya Dinas Koperasi? Kenapa koperasi karyawan ini juga menjadi disorot gitu, difokuskan untuk kita diskusi hari ini Bu? Iya. Ya, terima kasih Mbak Marta. Kalau bicara koperasi, bicara karyawan, nah ini mesti ada kaitannya dengan Pak Arya ya. Saat kita ada karyawan tuh pasti ada yang induknya atau lembaga yang mereka itu bekerja di dalam itunya. Nah, di saat mereka ini berkarya atau mereka itu melakukan aktivitas di dalam sebuah lembaga, kalau Pak Arya mungkin di tempatnya industri atau istilahnya kalau teman-teman itu di pabrik ini, di pabrik itu atau di lembaga mana. Mereka itu kan butuh sebuah kenyamanan, sebuah kepastian, sebuah perlindungan. Bagaimana pemerintah hadir saat kita akan melindungi atau mensejahterakan. Yang mensejahterakan karyawan itu kan sebetulnya kan mereka sendiri sejahtera atau enggak kan dari mereka sendiri. Tapi mesti ada sesuatu yang dia tidak bisa di tangan mereka secara langsung, maka pemerintah hadir bagaimana mensejahterakan. Kita nggak bisa satu-satu akan berjalan sendiri, karyawannya 2.000, kita akan nangani 1 sampai 2.000 kan enggak. Maka dibuatlah sebuah wadah yang pastinya resmi, badan hukumnya resmi. Karena pemerintah akan hadir, pasti kita akan lebih mudah rentang kendali bagaimana kita intervensi. Karena di dalam lembaga yang kalau kita bicara terhadap apa yang kita tangani adalah bentuknya kita arahkan ke koperasi, ini ada prinsip-prinsip yang ini memang sebetulnya mengejawantahkan terhadap mereka itu harus bersatu, bergotong royong, menjawab terhadap permasalahan yang mereka selama ini menjadi karyawan. Karyawan kan juga harus bisa naik kelas dong gitu. Naik kelas itu dalam arti bukan mereka akan keluar, tapi bagaimana meningkatkan derajat mereka. Kebutuhan mereka juga akan terpenuhi. Di saat mereka ada permasalahan bisa ditangani bersama. Guyub rukun kesejahteraan bagaimana mereka nyaman dalam bekerja ini akan meningkatkan terhadap produktivitas mereka gitu. Nah, inilah sebetulnya pentingnya, arti pentingnya pemerintah itu hadir untuk menjawab terhadap permasalahan mereka, memfasilitasi gitu ya Pak Arya, memfasilitasi di mana kita akan dampingi. Tapi kita nggak mungkin rentang kendali terhadap regulasi, kita nggak bisa. Contoh ya kalau bicara hibah, namanya gitu kan sering rame, ini dapat bantuan hibah, itu kan nggak bisa secara aturan kita satu persatu. Tapi dalam sebuah wadah yang jelas mau untuk apa, maka salah satu solusinya ini kita bentuk sebuah lembaga dalam bentuk wadah yang dalam sebuah lembaga yang badan hukum resmi, bentuknya koperasi. Oke, baik. Ini jadi perhatian kepada karyawan itu tidak sekadar perhatian dari industrinya saja, tapi bahkan ketika mereka membentuk koperasi ini adalah kalau sekarang masih menjadi apa ya Bu, sampingan gitu ya, bukan tujuan utama. Apakah kemudian didorong, oh ini loh koperasi karyawan itu akan punya benefit lebih tinggi, lebih banyak. Jadi koperasi ini bisa besar atau nggak bisa gitu kan tergantung dari anggota ya. Dari sebetulnya kan inilah sebetulnya kita mengarahkan. Ini lembaga jenengan, lembaga Bapak Ibu sekalian. Besar kecilnya lembaga ini ya dari Bapak Ibu. Maka kita arahkan bagaimana mindsetnya. Mindset kalau ini itu menjadi sebuah kebutuhan. Bukan karena Pak Arya, bukan karena saya, bukan karena Bundari. Tapi memang mereka ini butuh sebuah wadah yang bagaimana kita itu di saat ada permasalahan atau ada sesuatu yang mereka harus dijawab ini dalam sebuah wadah yang koridor yang resmi. Jadi inilah sebetulnya saat jadi karyawan ini kan pasti ada kebutuhan yang kalau bicara terhadap mereka menjadi karyawan pasti regulasi, kalau bicara salary mesti ini kan bulan ya gitu. Tapi di tengah-tengah kadang kita kan juga kita paham manusia, kita hidup secara sosial, kita butuh sesuatu yang mungkin saatnya belum ada dari apa yang dari lembaga resminya. Tapi ini kan harus ada jawabannya di mana ini? Di lembaga mereka sendiri yang bisa menentukan di saat kebutuhan. Nah, inilah sebetulnya kan mereka juga punya keluarga.
yang harapannya ini bukan menjadi tandingan dari sisi yang mereka itu selama ini menginduk dalam menjadi karyawan, tapi ini justru meningkatkan terhadap kesejahteraan mereka dan ini menjadi apa Pak? Mitra. Menurut kami mitra dari sisi lembaga yang sekarang ini mereka dari teman-teman karyawan ini selama ini menjadi karyawan di sebuah perusahaan gitu. Atau belajar kalau dari koperasi karyawan yang sudah jadi itu akan terlihat gambarannya seperti apa yang Bu Sri sampaikan tadi ya. Koperasi ini kan akan dibentuk menjadi koperasi karyawan dalam hal simpan pinjam, dalam produsen atau konsumen ini kan pilihan kita bawa. Maka saya bersanding dengan Pak Arya itu mendampingi, mengajak mereka membahasakan bahasa kita melebur jadi satu. Mereka tidak jadi objek tapi mereka juga jadi subjek dong. Maunya apa? Nah setelah itu ini konsumen, mungkin produsen atau konsumen. Selama mereka berkarya menjadi karyawan, mereka bisa loh nambah pekerjaan, income. Mereka punya kegiatan menjadi mungkin penjahit atau memproduksi sebuah mungkin bicara terhadap craft atau fashion atau kuliner yang mereka bisa dijual melalui koperasi mereka sendiri gitu. Yang ada di situ temannya siapa, pasarnya bisa teman-teman yang ada di situ. Nah inilah akhirnya berkembang bersama lah gitu, kreativitas. Melihat peluang yang ada di gitu. Sekeliling mereka gitu ya Bu ya. Nah itu salah satu intervensi di saat ini kan koperasi itu juga harus melakukan pendidikan bagi anggotanya. Tidak harus mereka, tapi saat mereka itu sudah jelas anggotanya itu punya permasalahan untuk menambahkan pendidikan, bisa juga dari sisi lembaganya ini menyampaikan aspirasi atau permohonan mungkin ke Pak Arya, bisa ke saya, diamini Bundari. Kalau saya nggak diamini Bundari sama Arya juga nggak bisa ya gitu. Itu untuk mereka mungkin ada pelatihan terkait tambahan skill, tambahan apa ini kan akan sangat mungkin. Ya. Oke, baik. Pak Arya sendiri melihat keberadaan koperasi karyawan ini seperti apa sih Pak? Karena selama ini kan mungkin orang mikirnya kalau di Snaker ya pasti ngurusin buruhnya aja gitu, pengupahan dan seterusnya, menentukan UMK, UMP dan seterusnya, dan ada interaksi yang berkaitan dengan di sektor perjanjian kerja gitu. Nah koperasi ini apa sih Pak kalau menurut Pak? Mbak Marta, Bundari izin saya akan menyampaikan. Kalau dalam konteks ketenaga kerjaan, kita itu melihat bahwa koperasi itu di dalam sebuah perusahaan itu suatu entitas yang luar biasa potensial. Jadi gambarannya di dalam perusahaan yang mungkin mempunyai karyawan 500 sampai dengan 1000, itu kita bisa melihat dari dua sisi dengan sangat baik. Semisal dari sisi mereka menjadi konsumen dari usaha koperasi itu. Dengan jumlah sekitar 500 ataupun 1000 orang, ibaratnya nanti koperasi simpan pinjam, tentu saja itu sudah merupakan nasabah yang selalu bisa menjadi anggota dari koperasi itu. Belum ketika nanti koperasinya bergeser ke koperasi serba usaha, demikian kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah ini kan sebuah hal di mana sebuah entitas dalam satu lingkungan kerja, dalam satu tempat kerja begitu, mereka tiap hari bertemu begitu, tentu saja ketika segenap pengelolaan ataupun kebutuhan mereka itu lalu diwujudkan oleh lembaga koperasi itu, tentu saja ini satu yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau saya lihat di sisi sebelahnya lagi, ketika saya melihat bahwa dalam rangka peningkatan untuk tambahan penghasilan bagi teman-teman pekerja itu ada potensi-potensi juga. Mungkin dari istri pekerja itu mereka membuat semisal makanan ringan atau mereka membuat rajutan atau apapun, ketika mereka bisa mendorong produk-produk mereka itu di dalam yang ada di dalam koperasi. Semisal di dalam permodalannya bisa juga meminjam koperasi. Ini kan suatu entitas yang sangat besar ketika nantinya konsep koperasi itu menjadi sebuah motor atau nanti ditujukan kepada arahnya adalah tambahan penghasilan bagi teman-teman pekerja. Seperti itu Bu Marta.
Artinya dapat memang ada beberapa sisi yang itu potensi yang bisa, kenapa itu tidak dimaksimalkan gitu ya? Betul, Karena selama ini betul bicara sekali. tentang karyawan barangkali belum menyelesaikan semua persoalan karyawan. Betul. Dan ini di capture oleh Pak Arya, ini bisa Ya membantu salah satu betul, persoalan. sehingga ada suatu wilayah di mana tidak saja menjadi beban dari pengusaha tersebut, tetapi melalui gerakan produktif dari karyawan ini, mereka mempunyai sumber penghasilan tambahan juga dari koperasi ini. Seperti itu. Saya ambil contoh yang sederhana, semisal pulsa seperti itu saja. Pulsa setiap orang sekarang pasti membutuhkan. Nah kalau di lingkungan perusahaannya itu ada 1.000 karyawan semisal seperti itu, kan sudah Lumayan jelas bahwa itu pasar yang sangat luar biasa. Market ya. Iya betul. Nah tentu saja ini tadi kalau kembali ke masalah judul tadi kan ada revolusi 4.0. Iya. Yang nanti ya memang semuanya itu karena basis dari peluang koperasi sendiri berkembangnya itu memang mendasarkan pada aspek pengelolaan oleh pengurus. Ya ini yang nantinya ke depan kita dan Bu Siwi tentu saja akan melakukan serangkaian kolaborasi yang sudah kita awali di tahun ini, tetapi tetap akan kita pertajam ke depan sisi-sisi bagaimana pengenalan untuk mewujudkan pengurus-pengurus koperasi yang memang mempunyai jiwa kewirausahaan dan mempunyai wawasan untuk revolusi industri 4.0. Wow. Seperti itu, Ternyata Mbak Gayung Marta. sudah bersambut toh dari Bu Siwi ke Pak Arya. Link and match-nya harus jalan nih. Match-nya sudah berjalan. Ini sejak kapan ngomong-ngomong ya? Bahwa ini peluang sudah sejak lama soalnya gitu. Iya, Tapi betul sekali. Iya, baru ditangkap sekarang dan ternyata itu sebenarnya membantu mereka untuk memecahkan persoalan-persoalan yang selama ini blunder gitu ya di eranya Pak Arya ya. Betul. Oke, baik. Ini kebayang kalau dulu kan mungkin ya tadi salah satu yang punya entrepreneurship itu melihat peluang, ada 1.000 karyawan dia buka. Tapi Iya. kan berarti keuntungan tidak pada semua orang. Betul. Ya, Dari betul. bisnis-bisnis yang muncul itu kalau Bu Siwi melihat kemana, ayo udah dibikin koperasi jadi semua orang happy, semua akan mendapatkan Iya. keuntungannya Iya. gitu ya kalau bentuknya Iya. koperasi. Baik, Betul. nggak ada persaingan bisnis di sana. Betul. Nanti ada dukun bertindak soalnya Pak, Iya. kalau bisnis Semakin banyak beli pulsa di koperasi, nanti SHU-nya Makin semakin tinggi. besar. Tidak ada bersaing di antara mereka ya Pak Tidak Arya, ada. ya, Betul. kita. Tidak ada. Tapi ini kan mesti diarahkan Iya, kalau begitu betul. ya Iya, saya betul. membayangkan kalau belum ada koperasi karyawan, belum nemu bentuknya itu perlu nanti ada yang Bu Siwi tadi sampaikan ya, ada edukasi, ada Ya, ada edukasi karena karyawan tadi kan ini pulsa, belum tadi kalau istrinya atau suaminya Bisa apa? bekerja di kuliner, sementara kan perusahaan tersebut kan juga membutuhkan kan Pak Arya. Nah, ini kan semakin betul besar sekali. pembongkos Apabila gitu. tadi yang saya contohkan kan baru yang skalanya individu, belum apa yang lalu diperlukan oleh perusahaan itu semisal. Itu nanti bisa diupayakan melalui lembaga koperasi ini jauh lebih besar lagi. wow banget ya. Iya. Apalagi nanti tumbuh entrepreneur yang punya ide-ide kreatif akhirnya Betul. koperasinya hidup gitu ya. Betul sekali Mbak Oke, Marta. Mbak Dari kalau melihat ini kan berarti ini sebuah solusi yang menarik gitu ya bagi beberapa persoalan di karyawan, apalagi ini skalanya industri yang selama ini tidak semuanya terselesaikan dengan hanya menggunakan misalnya kebijakan-kebijakan, tapi ini real banget gitu. Apa komentarnya Mbak? Ya, kalau DPRD selalu mendorong, mensupport ketika memang beberapa permasalahan di masyarakat itu muncul sehingga ada sebuah kreativitas ataupun sebuah program kegiatan di dalam entah dinas koperasi, entah dinas tenaga kerja yang dikolaborasikan jadi satu. Ini kita tinggal sebagai anggota dewan atau dewan di DPRD DIY itu tinggal mensupport. Bagaimana caranya mensupport? Ya karena kewenangan dewan itu kan ada 3, yaitu adalah pengawasan, pembuatan kebijakan dan juga yang ketiga penganggaran. Yang Nah, paling hafal itu kayaknya Pak Hadis dan kayaknya Pak Hadis. harus yang selalu dihafal oleh anggota dewan semuanya. Kalau bisa hafal ini sudah Fungsi nggak yang usah ketiga jadi. ini. Nah, ini ada Yang 2 ketiga. fungsi Benar. yang bisa kita lakukan di dalam DPRD, yaitu yang pertama adalah fungsi legislasi ataupun kebijakan. Di tahun 2017 kalau nggak salah Perda DIY sudah muncul nomor 9 tahun 2017 terkait pemberdayaan dan perlindungan industri kecil dan koperasi. Ini sebenarnya masalah koperasi itu sudah lama sebenarnya, bahwa bagaimana koperasi itu sebagai sokok guru.
untuk kesejahteraan masyarakat ataupun dalam sebuah wadah yang memang kita dorong dari dulu untuk membuat sebuah koperasi-koperasi di lingkungan masyarakat. Nah, ini sekarang meranah ke koperasi karyawan misalnya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah jalan sepakat bahwa jalan untuk bagaimana ini juga menjadi salah satu langkah ataupun salah satu solusi untuk kesejahteraan karyawan. Nah, maka satu itu tadi Dewan membuat sebuah regulasi. Yang kedua adalah penganggaran. Nah, mungkin ketika ini memang jadi sebuah program kegiatan ya, nanti kita tinggal komunikasi Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja bagaimana kolaborasi anggaran untuk edukasi, untuk pendampingan selama pembuatan koperasi dan segala macam itu bisa dikelola, ataupun edukasi ataupun peningkatan kapasitas terhadap karyawan, ataupun bagaimana pendampingan selama mau membentuk sebuah koperasi karyawan dan selama koperasi sudah terbentuk harus seperti apa. Nah, itu kan nanti tinggal kita berdiskusi bersama dalam satu gayung bersambut. Nah, intinya satu, yaitulah untuk kesejahteraan warga masyarakat. Nah, di sini kita bicara masalah kesejahteraan karyawan. Mungkin gitu, Mbak. Oke. Masih bisa nafas juga, Mbak. Ada supporting langsung. Tapi ngomong-ngomong ini. Sudah ayem ya kalau sudah Ya kan sudah didorong. Tinggal nanti Bu Siwi mengajukan kan harus proses edukasi. Karena saya mau tanya Pak Arya, Pak sebenarnya kalau dari sisi koperasi karyawan, jumlah koperasi karyawan dengan jumlah industrinya kita itu, apakah berapa persen yang sudah punya koperasi karyawan dan apakah masih banyak yang belum tercetus ide ada koperasi di sana? Kalau seperti itu secara data Mbak Marta, jadi kalau yang telah memiliki koperasi itu memang relatif masih sedikit. Masih sedikit ya. Itu pun lalu di dalam perkembangannya, karena kita kemarin juga melakukan kegiatan untuk pengecekan koperasi-koperasi tersebut. Kesiapan mereka itu rata-rata sudah banyak juga, lalu koperasi yang sudah tidak aktif. Nah, ada ini koperasinya kan, tapi tidak ada lembaga badan hukum koperasinya, tetapi aktivitasnya itu cukup banyak yang mengalami penurunan. Sehingga memang ini menjadi sebuah tantangan untuk ke depan bagaimana memang menjadikan daya tarik untuk pengembangan koperasi ini itu memang untuk salah satunya bertujuan untuk muaranya adalah kesejahteraan rakyat. Tetapi yang ada di sini saya pengen menyampaikan sesuatu hal yang memang kemarin kita temui Mbak Marta. Apa itu Pak? Jadi terkadang karena mereka berpemahaman itu terlalu kekinian, menurut kami seperti ini, sehingga terkadang itu malah melupakan potensi yang sebetulnya ada di depan mata itu. Contohnya Pak? Jadi kan kalau semisal sebuah perusahaan itu mereka itu mempunyai kekuatan karyawan dalam jumlah yang besar, sebetulnya kan banyak hal-hal yang sebetulnya sederhana mereka bisa lakukan. Tetapi malah karena melihat potensi dalam dunia digital sekarang ini cukup banyak, sehingga mereka kadang-kadang kita lihat mereka ingin langsung menuju ke digital tersebut yang kemungkinan mereka juga belum mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk itu. Nah, seringkali yang dipahami karena memang kembali tadi bahwa kata kuncinya sebuah koperasi yang baik tentu saja mesti lembaga ataupun pengurus koperasinya itu memang betul-betul bisa kompeten dalam hal ini, sehingga ketika sebuah walaupun digital itu usaha di bidang digital itu mempunyai menjanjikan sebuah keuntungan, tetapi kembali lagi seperti apa kompetensi dari pelaku yang hendak menjalankan koperasi dalam sektor digital itu. Seperti itu Mbak Marta. Artinya Pak Arya lebih mulai dari yang sederhana atau yang apa maksudnya? Karena lebih menyarankan apa? ketika sebuah pola melalui pendekatan digital pun pasti kan harus ada yang memang betul-betul memproduce barang. Terus kemudian ya ada yang menjual, kan seperti itu. Dan kalau semua menjual, nanti yang memproduksi siapa? Jadi hanya fokus pada pendistribusian. Ya, terkadang hanya melihat bahwa tren dan lain sebagainya itu dilihat hanya sepotong. Padahal kalau semisal betul-betul mereka bisa melihat potensinya masing-masing dengan baik dan bisa dikolaborasikan atau dilingkan
Bahkan ketika bicara Bu Siwi ini kan tidak hanya koperasi, ada masalah UKM, ada tadi kita menyinggung masalah bebas ongkos kirim dan lain sebagainya. Segenap entitas ini kan sebetulnya kalau itu bisa dilakukan di dalam satu lingkungan usaha, tadi saya baru menyampaikan yang cukup besar ya, bahwa kekuatan banyaknya pekerja di dalam satu perusahaan itu tentu saja ini luar biasa potensinya. Seperti itu Mbak Marta. Baik, Bu Siwi sendiri apakah melihat atau bagaimana sih membangun daya tarik kepada perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan perusahaan ini supaya mereka seperti tadi Pak Arya sampaikan kan kadang-kadang mau lompat yang ini Ya, aja dikit. betul. Tapi membangun dulu daya tariknya, membuat lembaganya sendiri, kemudian membuat Mengenali SDM-nya. potensi. Benar. Gitu. Itu apa yang terbayang Bu Siwi untuk melakukan besok ke dunia usaha, dunia industri? Ya, jadi masyarakat ini klasik ya sebetulnya. Harusnya kan ada contoh dulu gitu. Ya. Contoh itu dalam arti kita tidak semuanya, kalau bicara tadi industri karyawan cukup besar di Pak Arya, tapi mana dulu yang sebetulnya kita pasti akan penjajakan atau pendataan. Mana sih sebetulnya yang nanti akan kita intervensi lebih dulu ya Pak Arya, yang ini akan menjadi agen perubahan gitu. Berarti ada screening untuk Ya, potensi screening. gitu. Kita klasterkan, semua Oke. pasti akan kita dampingi, tapi klaster itulah yang betulnya nanti akan menentukan skema apa yang nanti akan masuk di sana. Sebetulnya program kegiatannya pasti akan beda-beda, bukan dimanapun apapun makannya minumnya itu aja. Tapi kita akan bicara terhadap bagaimana sebetulnya keragaan dari sisi potensi atau keragaan mereka. Dari sisi mungkin komitmennya, dari sisi mungkin dari sisi apa ya, kalau bicara bukan intelek ya, latar belakang, mungkin latar belakangnya. Sebetulnya kan inilah yang sebetulnya fungsi kami dengan Pak Arya ini kan akan duduk bareng dengan mereka. Maka tadi saya nyampaikan bukan hanya objek tapi jadikan subjek. Dari situ dengan berapa ratus mungkin yang ada di sini ini mana nih, kelas 1-nya mana, kelas 2-nya mana, maka Hampir sama mana yang dengan akan lebih klaster mudah yang si Bakul, mengeran mindsetnya yang memang kita arahkan. Karena paling sulit itu kan mengubah mindset ya, budaya ini yang selama ini mungkin udah deh gini aja, padahal kita ini semua program menurut kami arahnya akan lebih positif. Tapi bagaimana kalau kita nanti itu arahkan dalam bentuk lembaga yang resmi, tidak hanya sekedar sudah terbentuk mungkin koperasi ada NIK-nya gitu. Tapi bagaimana ini sebetulnya wadah ini memberikan dampak, benefit atau impact kepada mereka gitu. Maka bagaimana kita lebih baik kalau orang Jawa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka tidak keburu ya Pak, tapi betul, jalan. betul. Mungkin sekarang itu bisa 2 atau 3 dulu. Ini berhasil sambil paralel terus kita lakukan. Maka kami pun melakukan edukasi di situ. Nah, kami siapkan dari hulu hilir Mbak Marta. Jadi hulu hilir itu dari gini, dari sisi lembaganya pasti kita akan bawa, karena kalau bicara koperasi apapun, prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang 25 ini kan harus masuk, bagaimana legalitasnya, bagaimana kalau Pak Arya tadi manajemennya di sana, ini kan sudah semuanya ada di parameternya. Maka kami pun melakukan pendampingan bagaimana mereka itu untuk kekompetensi, bagaimana profesional mereka, bagaimana sertifikasi kalau bicara koperasi manajernya, bagaimana ini. Tapi kita serahkan ke mereka. Yang terjadi sekarang itu kan sering terjadi saat kita melakukan pendidikan, udah deh yang dikirim ini yang slow aja. Jangan sampai hanya seperti itu, betul. karena ini kan arahnya kemana? Bicara ke depan tuh kan kooperasinya diarahkan ke kooperasi modern. Bagaimana digitalisasinya? Tidak perlu banyak SDM yang ada di sana, tapi bagaimana kooperasi ini melayani terhadap anggotanya, kebutuhannya, market oriented, yang memang di situ mereka punya latar belakang atau prinsip-prinsip. Maka sering kami sampaikan yang di sini punya komitmen dan kontrak kinerja terhadap para anggotanya gitu. Nah, itulah yang kita siapkan Mbak Marta. Jadi kalau kami punya konsep, kita petakan keseluruhan, kita klasterkan, maka kita dampingi dengan kurikulum sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Ya. Ini melibatkan ini nggak sih Bu, pemilik perusahaan? Karena saya kebayang ini kalau ada yang jadi pengurus koperasi nanti lah gaweannya gimana, pekerjaan utamanya ya pasti, bagaimana? Pasti itu kan dengan Pak Arya kan pasti kita ada kesepahaman di antara kita, betul. tidak ada dusta di antara kita ya gitu kan. Ini bukan pesaing, bukan akan nanti terus memberontak Ada perusahaan terhadap karakter dengan- ininya. Ini kan Ya, bukan betul. situ. Justru ini tuh kita akan mensejahterakan. Kalau bicara mereka itu sudah mungkin di antara mereka juga sudah ada WA grupnya di antara mereka ya Pak Ya, Arya. Ini ya. kan
antar karyawan biasanya ada WA group gitu. Iya. Tapi ini kita lebih afirmasi kita itu melembagakan, memformalkan dari informal yang akhirnya apa yang kita akan dampingi itu sesuai. Jadi kita ini kan ada bagaimana sebetulnya koperasi yang senyatanya. Koperasi nyatanya itu setelah terbentuk aktivitasnya, lembaganya, bagaimana aktivitas di dalamnya memberikan. Nah ini kan terus mengalir di sana Mbak. Jadi ini kita lakukan, maka di dalam koperasi pun kan kita ada pelembagaannya, ada pengawasannya, ada kewajiban-kewajiban koperasi. Kan mereka juga akan paham mungkin kalau mengarah ke pajak, maka kami pun kita dampingi bagaimana manajemen keuangannya. Kalau kita arahkan ke depan itu digitalisasi terhadap koperasi, pasti kita juga arahkan bagaimana digitalisasi mereka terhadap pemahaman pemanfaatan digital. Nah ini kan bagian-bagian yang terus. Tentunya ini memang tidak sendiri dari Dinas Koperasi saja. Kita dengan konsep pentahalik, kami dengan perguruan tinggi, dengan para komunitas, dengan akademisi, dengan pembisnis, dengan antar wilayah, dan karena kan koperasi ini kan juga basicnya apa ya, badan hukumnya mana dulu. Kalau anggotanya itu tidak lintas kabupaten, ini kan badan hukumnya ada di kabupaten kota, yang itu yang punya rentang langsung terhadap ini memang dinas terkait yang ada di kabupaten kota. Bukan kita akan melepas, tapi bagaimana kita duduk bersama. Dan saya kebayang kalau itu dinas koperasi sendiri betapa pusingnya gitu ya, pusingnya nanti besok langsung rambutnya aja udah berubah gitu, ngurusin satu koperasi gitu, koperasi karyawan. Sama dengan kita nanti. Iya, jadi lebih pendek gitu. Itu nggak ke Maria loh Pak. Oh enggak, iya. Kalau Pak Arya ini memutih rambutnya. Kalau di sini tuh memendek rambutnya gitu, berkurang panjangnya gara-gara ngurusin koperasi karyawan. Tapi by the way Pak, ngomong-ngomong tentang tadi yang Usi sampaikan lah, ini kan ngurusin koperasi masuk ke perusahaan ini kan di situ sudah ada satu tadi perusahaan sendiri, ada BOD-nya, ada direksinya, kemudian ada serikat pekerjanya dan seterusnya, ada WA grupnya, yang ini ada bosnya, yang ini enggak ada bosnya. Betul. Ya itu gimana caranya mengkonsolidasikannya Pak? Ya, yang jelas ada dua hal Mbak Marta. Yang pertama dalam konteks koperasi itu kan tidak membedakan lalu pekerja dan pengusaha. Semuanya kan bisa duduk bareng, bisa ada di dalam lembaga itu. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat juga bahwa betapapun kan lembaga koperasi ini kan adalah lembaga usaha. Lembaga usaha yang tentu saja dia itu didesain dan dikembangkan dengan rencana usaha. Nah ini yang penting ini. Bagaimana memang dia aspek-aspek keberlanjutan dan berkembangnya sebuah usaha itu menjadi faktor yang sangat penting. Sehingga kalau tadi disampaikan memang lalu ada domain sendiri antara pekerja dan pengusaha, tentu saja saya sudah sampaikan bahwa ketika di dalam lembaga koperasi maka hak dan kewajibannya akan menjadi sama. Kan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat di dalam lembaga koperasi, ini saya ambil contoh bahwa sebetulnya koperasi yang ada di dalam perusahaan, itu koperasi karyawan itu, mereka bisa berusaha dengan mengambil bagian dari rantai usaha yang ada di perusahaan. Jadi misalkan, semisal sebuah pabrik atau perusahaan tekstil, maka dia di ujungnya kan mesti ada material-material sisa dan lain sebagainya. Terjadi permasalahan oleh pengusaha untuk membuang dan lain sebagainya. How to create ini menjadi berharga, ini kan menjadi sebuah ruang bagi teman-teman yang ini. Betul, dan akhirnya koperasi ini menjadi bagian dari mata rantai dari perusahaan tersebut. Sehingga kalau sebetulnya ini bisa berjalan, ini adalah salah satu strategi juga dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Kalau itu bisa terjadi hal demikian. Tetapi kembali lagi semua akan kita kembalikan di aktor kunci dari keberhasilan koperasi itu adalah pengurus koperasi. Dan memang tentu saja itu yang harus kita persiapkan bersama dengan Bu Siwi. Mulai dari yang belum terbentuk semisal Bu Siwi, itu nanti kita bisa perkenalkan seperti apa itu koperasi. Kemudian tadi juga saya sampaikan sudah terbentuk, tetapi ibarat kata tidak berkembang. Nah ini kan kita kelompokkan sendiri yang seperti ini. Nah nanti treatmentnya juga lain. Termasuk yang sudah berkembang baik,
tetapi mereka mempunyai potensi dan mempunyai rencana usaha untuk expand. Nah ini kan juga satu kelompok tersendiri, sehingga paling tidak ada 3 kelompok ini yang memang lalu nantinya treatment ataupun kebijakan afirmatif dari Pemda DIY ini nanti dengan dukungan Bundari bisa masuk di situ. Sehingga kalau yang memang belum terlalu bisa terwujud rencana usahanya, ya nanti kita beri capacity building terlebih dahulu. Tetapi ketika mereka sudah advance, ya sudah mereka kita dorong bahkan networking dan channeling program dengan mungkin industri yang lain seperti itu. Itu cocok ya, Mbak Dari. Saya jadi ingat yang disampaikan Pak Arya ini, jadi ingat banget. Pernah menjadi salah satu pelanggan Pak dari betul. Produk reject dari pabrik gitu kan, betul, itu ternyata betul. banyak yang suka gitu. Jadi, Selagi tidak kontrak eksklusif ya, selagi betul. tidak kontrak eksklusif itu masih bisa dilepas kembali itu ya. Iya kan masih ada produksi yang kemudian digolong-golongkan, Iya, ada betul, kontrak eksklusif nggak boleh betul, keluar dan betul, seterusnya. Tapi itu peluang itu baru salah satu ya Pak di industri Betul itu. sekali, Wow. betul sekali. Ternyata Itu kalau cerdas tekstil, sekali. nanti yang lainnya banyak sekali ragamnya sebetulnya. Betul sekali, betul. Ya. Nanti belum lagi yang kuliner gitu ya. Iya, Ada betul. produk-produk yang bisa Betul itu sekali. baru satu yang produksi ya, belum Iya, yang lainnya. mereka kan kuliner masih kan karyawan ini kan ada makan siang mungkin ya Pak Arya. Ya, belum ini lagi kan yang ada seperti itu. peluang-peluang yang lain yang Ya, bisa diambil di Bisa sana. dilakukan juga. Oke, baik. Nanti saya akan bahas tentang potensi dan peluangnya Bu Siwi. Tapi ke Mbak Dari dulu, apakah sebenarnya ada juga kebijakan atau yang nanti akan menjadi supporting juga dari Dewan tentang ini? Ini menarik sekali. Artinya benar-benar kalau ini difokuskan hanya untuk koperasi karyawan saja sudah sangat membantu gitu, sangat signifikan dampaknya. Mbak Dari, apakah nanti ada kebijakan-kebijakan khusus gitu? Ya selama ini memang tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Siwi bahwa ini harus ada skala-skala tercluster, apakah ini ada pilot project yang memang berhasil dan segala macam. Lah ini akan ketika ini satu contoh misalnya, dibuat satu percontohan dalam satu perusahaan, terus itu tadi didampingi dari hulu sampai hilir dan ini menjadi sebuah keberhasilan dan itu benar-benar mensejahterakan masyarakat. Mungkin nanti akan ada kebijakan khusus yang jelas. Sekarang Dewan itu kan awalnya baru membuatkan sebuah regulasi dan penganggaran terhadap program-program pemberdayaan entah karyawan, edukasi dan segala macam yang juga di situ ada ranahnya di dalam koperasi sehingga nantinya bisa kalau memang ini benar-benar terbukti dan itu benar-benar akan mensejahterakan karyawan di dalam sebuah perusahaan walaupun tidak ada matahari kembar di dalam akhirnya ya itu yang jelas bagaimana mengangkat potensi-potensi ataupun potensi-potensi di karyawan kan banyak sekali misalnya tadi yang disampaikan banyak hal tadi Bu Siwi dan Pak Arya bahwa di situ banyak sekali karyawan selain bekerja di situ dia juga punya usaha kecil misalnya di rumahnya namun juga tidak nantinya mengganggu tugas utamanya di dalam sebuah perusahaan sehingga ketika ini ada sebuah lembaga koperasi ini menjadi sebuah wadah bagi mereka untuk peningkatan tambahan peningkatan entah itu dari ketika dia membawa hasil entah kuliner entah apapun itu di dalam koperasi untuk sebagai tambahan itu dan nanti ada kesepakatan bersama bahwa di situ nanti ada tadi yang disampaikan juga ada SHU hasil usaha bersama dan ini akan nantinya juga akan membuat mereka menyadari bahwa ini juga ada salah satu peluang untuk mendapatkan income tambahan. Tapi yang jelas yang butuh ditekankan di sini adalah bagaimana dinas koperasi terkait dan juga dinas tenaga kerja benar-benar mendampingi. Jangan sampai kalau di kuliner ataupun di beberapa UMKM selain simpan pinjam mungkin masih bisa masih bisa mungkin bertumbuh neng Jawa nih kita itu. Oh Jawa Mbak. Jawa kita. Tapi bisa masih ada hal. Tapi kalau biasanya yang terjadi di dalam sebuah koperasi, entah itu koperasi karyawan ataupun koperasi apapun, ketika berhubungan dengan simpan pinjam inilah bahwa nanti ada kredit macet dan segala macam ini kan menjadi sebuah tadi yang disampaikan ada yang berkembang tergantung dari pengurusnya akhirnya kredit macet terus berhenti dan justru membuat sebuah permasalahan baru. Nah ini harus butuh pendampingan, butuh support dan butuh pengawasan yang benar-benar
menjadi sebuah perhatian dari dinas terkait, entah dinas koperasi dan juga tenaga kerja di situ. Nah, yang jelas Dewan pasti akan support ketika memang ini benar-benar terbukti bahwa koperasi karyawan ini akan berkembang dan menambah sebuah, intinya adalah kesejahteraan, itu tadi intinya kesejahteraan karyawan, sehingga mereka tidak akan kemana-mana lagi, fokus tadi yang disampaikan di sebelum kita on air ini tadi, bahwa ada kebahagiaan, kenyamanan di dalam sebuah perusahaan, maka mereka juga akan betah di dalam pekerjaan, senang bekerja, semangat bekerja, akan menghasilkan produksi yang luar biasa, sehingga perusahaan pun akan menikmati hasilnya. Betul. Bahwa ketika karyawan senang, bahagia, mendapatkan juga produksi yang luar biasa, itu perusahaan juga mungkin akan mendapatkan istilahnya kelebihan ataupun benefit yang luar biasa lain ya. Iya. Jadi sejalur, yang ini benefit profit bisnis, tapi di sisi lain ada benefit untuk karyawan gitu. Mereka lebih happy, lebih sejahtera gitu, tanpa harus merongrong perusahaan gitu. Iya, intinya di situ, Mbak. Jangan sampai justru ada lembaga koperasi justru malah ada sebuah memunculkan konflik baru. Tapi ini jelas ketika ini ada program seperti Dewan dari awal mensupport bahwa koperasi ini harus ada. Entah itu di perusahaan, entah itu di masyarakat. Koperasi memang menjadi sebuah wadah, bagian dari sebuah rumah bagi masyarakat untuk bagaimana kita bisa mensupport secara penganggaran, secara bagaimana pendampingan, sehingga ini bisa terpantau dengan baik, tidak individu seperti yang katakan Bu Siwi tadi, tidak bisa kita mengawasi satu-satu kan nggak mungkin. Tapi kalau dalam sebuah lembaga koperasi ini akan lebih mudah kita mengawasi dan mendampingi mereka untuk bagaimana lebih maju, lebih sejahtera. Tapi ada satu kata tadi yang dari Mbak Dari itu kata terbukti, ini langsung saya terkoneksi dengan Bu Siwi. Bu Siwi untuk yang UKM aja kemarin si Bako butuh bukti baru kemarin digelontorin dana gitu ya Bu. Ini satu lagi Bu, ada harus memang terbukti Bu. Berarti ada lagi tugas. Tapi yang jelas tantangan ya. Tantangan Bu Siwi. Bu, untuk membuktikan itu kalau nggak salah kan sudah ada beberapa koperasi yang didorong untuk menjadi pilot projectnya gitu ya Bu. Itu apa yang sudah diupayakan Bu untuk nantinya membuktikan kepada masyarakat termasuk kepada anggota dewan bahwa yuk bisa kok gitu. Ya, jadi kalau bicara terhadap tantangan ini ya Mbak, jadi apa yang disampaikan Bundari, ini kan kalau kita untuk mengarah ke salah satu bagaimana sih sebetulnya intervensi yang akan kita lakukan, pasti kita ada target yang akan kita tuju. Maka kami pun mestinya kontrak kinerja dengan Bundari. Gini. Bundari pasti akan melihat datanya kayak apa gitu. Betul. Nah, kita buktikan before afternya kan. Kalau bicara sekarang ada 1.900 koperasi, ini kan jumlah ya. Tapi bagaimana kualitas, bagaimana kuantitas, ini koperasi mana saja, maka ini kan ini yang akan kita buktikan. Oh, koperasi karyawan pasti kan dengan Pak Arya. Yang tadi sampaikan Pak Arya, ini sudah ada, tapi ada yang ya istilahnya mati suri ya Pak. Yang mati suri ini akan kita apakan? Kita punya target. Oh, ini akan hidup lagi. Maka kami akan buktikan itu. Memang nanti bukti itulah yang pastinya akan dibawa ke sana. untuk kebawa ke Bundari. Oh, ini nanti target kami dari 1.900 yang tadinya yang aktif itu hanya mungkin 1.600, nanti akan aktif begini. Bagaimana dengan yang tumbuh yang belum terbentuk? Nanti akan terbentuk koperasi dengan target yang pastinya beda, tidak hanya terbentuk. Tapi bagaimana sebetulnya target ini kan juga melihat dari kita itu kan pemerintah punya target bagaimana koperasi atau digitalisasi koperasi atau koperasi modern. Kalau sekarang koperasi yang sudah jalan karyawan ini konvensional, pasti kita akan arahkan bagaimana digitali, bagaimana koperasi yang dikelola atau koperasi karyawan ini juga modern. Bagaimana kalau mereka sibuk menjadi karyawan di sana saat RAT mungkin nggak bisa, maka dibuatlah RAT online. Bagaimana mereka juga bayarnya kalau umpamanya ini simpanan wajib, simpanan wajib, simpanan pokok tidak perlu datang ke ini, tidak perlu datang, tapi dia bisa cashless dengan bikin aplikasi-aplikasi yang ini tentunya kami bisa bersandingan untuk saling mendampingi. Oh, lembaga ini, koperasi ini sudah mengarah ke koperasi modern. Akhirnya target yang apa kita lakukan ini sama-sama nyengkuyung ya Pak Arya punya target peningkatan produktivitas dari karyawannya. Kami jadi punya supporting. target bagaimana digitalisasi koperasi ke arah koperasi modern kualitasnya. Nah ini kan jalannya ini yang akan kita buktikan kepada Bundari. Produktivitas tenaga kerja ini gimana Pak Arya? Nanti Pak Arya pasti ada parameternya. Saya bagaimana
parameter terhadap koperasi itu yang baik, yang sehat, yang kualitasnya. Nah, inilah yang sebenarnya kita bangun di sana. Kami akan seperti ini, Bu, gitu. Oke. Nah, itu dari 115 koperasi, 115 ya, Bu, yang kemarin mendapatkan dana itu. Ya. Apakah ada koperasi karyawan juga di sana? Ya, ada sekitar 18 ya, Pak. Ya, Ada 18 Oh, koperasi oke. yang itu memang keragaannya beda-beda. Satu ada yang memang mereka sudah ya jalan, tapi masih perlu kita dorong Ya, ya Pak betul. ya, dorong itu. Karena melihat 3 hal, bagaimana kelembagaannya mereka, bagaimana SDM yang di dalamnya, dan bagaimana regulasi yang nanti akan kita bangun di sana. Dari 18 itu pasti ini biar sekaligus sosialisasi, itu hibah kepada koperasi ya, kepada lembaganya, Ya. bukan utangnya koperasi. Kita tidak memberikan beban hutang kepada masyarakat, Pemda DIY itu dalam dirangka pandemi Covid, justru kita ini afirmasi kita untuk pemberdayaan mereka. Tapi uang itu tidak meluncur kepada personnya, Ya. tapi kepada lembaganya. Operasinya. Kita atur Ya. di dalam juknisnya. Oke. Nanti ini untuk anggotanya selama masih PPKM tidak dipungut biaya. Bunganya 3% Ya. karena kita paham masyarakat juga semua mengalami kontraksi ekonomi. Iya. Tapi setelah nggak PPKM, mungkin harapannya ini sudah klaster-klaster ini sudah ya mulai kita levelnya sudah mengarah yang baik gitu, maka mereka bisa ngangsur dengan bunga berapa? 3%. Bunganya kemana? Ke koperasinya. Nah, ini nih yang kita harapkan ini untuk aktivitas di dalam koperasinya gitu. Nah, ini kan ada edukasi di situ kan. Bayarnya melalui nanti dengan sistem yang sudah kita dampingi bersama. Akhirnya mereka yang tadinya nggak pernah, mungkin belum RAT, akhirnya RAT gitu ya Pak ya. Yang tadinya nggak pernah nyentuh koperasinya bisa nyentuh. Ya sebetulnya di Sudah dalam ada nyawa lagi gitu ya. Iya. dengan hibah itu sebetulnya di dalamnya ada edukasi untuk meningkatkan terhadap kapasitas lembaga mereka. Maka yang dinilai sama pemerintah itu bukan hanya dari sisi koperasinya saja, tapi kami ini juga dinilai kinerjanya. Bagaimana kemarin 115 koperasi dan 18 koperasi karyawan yang ada ini. Oh, dari kemarin yang posisinya nilainya merah, mereka sekarang sudah mengarah ke kuning. Ya, ini kan sudah ada karena memang nggak bisa langsung dari merah terus menjadi biru yang di atasnya lagi. Ini kan perlu proses, mindset, toolsetnya bener nggak gitu. Transfer knowledge-nya ini juga kita sudah pas belum tata kalanya. Karena di dalam koperasi sendiri menurut saya keragaannya sangat luar biasa. Saya paham di dalam koperasi karyawan ini juga menyatukan Visi anggota yang cukup luar biasa ini juga Ya. tidak mudah kan gitu. Pasti resistensi dan banyak masukan itu menurut kami ini menjadi tantangan dan ini menjadi jawaban bagaimana koperasi itu bisa dikelola secara profesional gitu. Atau ada cara Bu, entry point gitu supaya menyatukan visinya itu lebih mudah dengan memberikan contoh apa yang paling mudah mengakomodir semua orang, bentuknya seperti apa gitu, apakah? Ya kalau kami lebih seperti yang tadi kami sampaikan, mungkin nggak sama Pak Arya sama ya. Jadi bagaimana kita ajak ini jadi duduk bareng, ini menjadi visi bersama, goalnya kita capai bersama. Di antara mereka sudah ketemu, ini PR kita bersama ya, visi kita bersama. Baik mereka dengan anggotanya, dengan lembaga mereka, dan dengan pemerintah. Begitu sama, yuk kita capai bersama dengan kertas kerja yang seperti ini. Kita sepakat, ini menjadi kontrak kita bersama. Gitu. Oke, baik. Saya bayangin Mendatangkan gimmick-gimmick yang baru, mungkin contoh-contoh agen-agen yang Nah, itu. apakah mungkin diperlukan contoh-contoh gitu ya? Tadi Ya, contohnya dari Pak Kadis, Pak Arya kan, Ya. ini loh contoh suksesnya yang pernah, ya ini loh success contohnya story-nya gitu. ya gitu. Untuk memudahkan mereka menemukan visi gitu. Kalau Pak Arya, kalau dari sisi ini kan kita bicara tentang disruption ya, revolusi Ya, industri betul. 4.0 ini kan dampaknya bagi industri juga sangat signifikan karena harus perubahan itu begitu cepat sekali. Sekali. Ditambah ini ada Betul koperasi sekali. nanti seperti apa Betul gitu. sekali. Apa yang akan ke depan nanti saat mengkomunikasikan ini apa tantangannya Pak? Jadi kalau saya mencoba mengurutkan dari atas itu kan keberhasilan koperasi ditentukan oleh lembaga koperasi. Di bawah lembaga koperasi itu keberhasilan lembaga koperasi ditentukan oleh pengurus Koperasinya. koperasi. Nah, sehingga memang entry point-nya itu ada di pengurus ini. SDM-nya. Kita mesti paham juga bahwa pendekatan, apalagi kita bicara terkait dengan lompatan untuk transformasi 4.0, ini kan sangat
sangat perlu untuk kita lakukan penyegaran terhadap pengurus koperasi ini. Nah, ini merupakan satu tantangan kita juga karena termasuk dalam hal ini dalam sektor ketenagakerjaan kan pengurus-pengurus itu rata-rata memang masih yang senior begitu. Permasalahannya gitu ya. Iya, betul. Sehingga dan mereka cenderung melihatnya itu memang masih konvensional seperti itu. Belum memberikan kesempatan pengurus ini kepada visi mereka yang bisa mempunyai program rencana usaha yang cukup baik walaupun masih muda mungkin seperti itu. Nah, itu salah satu juga memang menjadi sebuah tantangan Mbak Marta ke depan. Selain juga sebetulnya kalau dari sisi dunia industri sendiri dengan era disrupsi dan dengan segala macam dinamika shifting yang terjadi sekarang ini, justru kalau saya lihat ini bagian bagaimana exit strategi dari sebuah industri satu titik kemudian dengan beban yang sangat berat, cukup banyak menyangga, ini kan bisa mencoba melalui sisi koperasi ini untuk mencoba melebarkan dan mencoba mulai meminimalisir faktor risiko. Nah, kalau semisal semuanya dari hulu ke hilir dijadikan dalam satu keranjang begitu kan faktor risikonya ya karena ada di satu keranjang itu. Tetapi ketika nantinya kita mulai ke depan eranya sudah mulai organik begitu. Nah, ini salah satu peluang menurut saya koperasi itu. Tetapi ya kembali lagi itu kembali didasarkan kalau kita fokus yang di bahwa organisasi koperasi yang baik akan ditentukan oleh lembaga koperasi yang baik. Lembaga koperasi yang baik tentu saja ditentukan oleh pengurus koperasi yang baik. Pengurus koperasi yang baik itu adalah pengurus yang kreatif, adaptif, produktif. Kan seperti itu. Cocok langsung dengan Pak Arya, Bu. Harus kreatif, produktif, satu lagi adaptif juga melihat segala macam. Kalau masih menggunakan yang lampau tradisional. Iya. Ini berarti langsung inline apa yang disampaikan dari Koperasi Bu Siwi ternyata inline dengan visinya Naker itu ya Mbak Dari ya. Dan saya tadi menggarisbawahi kata kreativitas. Koperasi hari ini kan modern itu belum tentu hanya bentuknya ya, tapi bagaimana aktivitasnya, bentuknya bisa jadi kan kalau smart gitu ya pebisnis barangkali marketing ini dijadiin koperasi misalnya. Jadi para marketer itu bukan karyawan tapi mereka pengurus koperasi tapi mereka adalah jalur distribusi dari produksi misalnya. Makanya kan koperasi yang sekarang ini kan kita arahkan atau di kebijakan koperasi multi pihak. Gitu amalgamasi. Bisa juga multi pihak. Ini kan dalam arti di dalam koperasi itu tidak hanya satu fungsi. Bagaimana di situ anggotanya, contoh pamannya Pak Arya ini kan banyak karyawan dari bengkel-bengkel gitu kan, ini kan PR-nya Pak Arya untuk bagaimana mereka itu menjadi punya pekerjaan. Di antara bengkel-bengkel itu bisa bersatu dalam bentuk koperasi. Dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 sekarang kan bentuk koperasi itu hanya 9 orang. Ini kan sangat mudah ya untuk menyatukan ini. Tapi harus satu visi juga gitu. Harus visi dulu. Dengan ini kan bengkelnya jadi satu, ini akan mudah membrandingnya. Di bengkel ini punya siapa? Punya supplier alat-alat onderdilnya gitu. Mereka itu bisa anggotanya. Ini anggota dari sisi klaster untuk penyuplai ini. Punya konsumen. Nah, ini kan inilah kan menjadi satu. Ini kan kekuatan. Jadi ekosistem gitu jadi ya. Jadi sebuah ekosistem. Maka rantai pasok inilah korporasi dari industri, koperasi dari ini arahnya ke depan. Jadi akan menjadi lebih ada kekuatan bagaimana profesionalismenya gitu kan. Dari sisi pengelolanya, manajer ini harus berpikir terhadap market intelijen sebetulnya besok ini akan bawa kemana gitu. Nah, inilah sebetulnya yang memang sepakat dengan Pak Arya bagaimana kreativitas, bagaimana inovasi, bagaimana kolaborasi dan bagaimana berpikiran ke depan yang tadi kita satu kesatuannya. Kami punya target bagaimana modernisasi terhadap koperasi, Pak Arya bagaimana meningkatkan produktivitas dan di dalam koperasi yang notabene ini koperasi karyawan pasti ini akan kita arahkan ke sana. Bagaimana sekarang terkait lebih aktivitas di dalam koperasinya sendiri gitu. Kayaknya ini mesti melibatkan banyak anak muda nih Pak. Betul. Untuk menemukan ide-ide kreatif yang out of the box dan juga mungkin kebaruan gitu akhirnya menjadi pengurus koperasi. Iya.
jadi adminnya. Iya. Betul, mereka kan lebih siap belajar Betul. daripada yang kita-kita ini Pak. Betul, tantangan Saya. kedepannya seperti itu. Yes, oke. Ini kata kuncinya. Ternyata kreativitas nanti akan menjadi salah satu daya tariknya. Mbak Dari, berikan support kepada para eksekutif yang sudah menyiapkan diri dengan sinergi yang luar biasa ini. Iya, pastinya nanti ke depan bahwa ini ketika menjadi sebuah lembaga dengan tadi ada kreativitas dan butuh yang namanya edukasi, peningkatan kapasitas bagi karyawan di situ untuk melangkah ke modernisasi terkait digitalisasi. Lah ini kan bisa dibuat sebuah program terkait bagaimana peningkatan skill, bagaimana memasarkan, bagaimana pengurus-pengurus koperasi ini nanti juga bisa diprogramkan sebuah pemberdayaan ke depan sehingga ketika mereka mengelola sebuah koperasi ini memang nanti ketika ini harus butuh anggaran ya mari kita diskusi bersama dan kita akan dok anggaran istilahnya kalau di dewan jedok menurut Kalau Bung Dari sudah dok ayam kan gitu. Yang intinya kan gitu situ bahwa ini ada sebuah proses dari hulu ke hilir, ada sebuah peningkatan progres yang memang begitu luar biasa dan dibutuhkan sebuah program terkait edukasi, bagaimana peningkatan skill, kapasitas terhadap pengurus-pengurus koperasi ini sehingga ini butuh anggaran, butuh biaya. Ya ini mari kita diskusi bersama kalau memang ya kita nanti kita diskusikan bersama dan kita akan patok anggaran untuk bagaimana peningkatan ataupun edukasi dalam untuk bagaimana melangkah ke depan terkait bagaimana bahwa koperasi harus juga melek IT, melek digitalisasi ke depan untuk bagaimana ini lebih modern sehingga ketika mereka tidak harus bekerja secara tradisional di dalam sebuah ruangan, tapi bagaimana mereka bisa hanya menempatkan 1-2 orang yang entah ataupun di dalam sebuah kepengurusan itu ataupun usaha itu atau koperasi itu untuk mengelola bagaimana ini tidak harus ketemu langsung tapi harus menggunakan istilah untuk pemasaran, untuk bagaimana ini mengelingkan sebuah link dalam satu terkait bagaimana ini bisa menjadi sebuah koperasi ataupun wadah bagi karyawan sehingga tidak selalu mereka harus secara tradisional kalau istilah saya itu bahwa konvensional istilahnya itu sehingga tadi yang disampaikan Bu Siwi yang terkait UMKM ada si bakul ada ongkos kirim gratis free ongkir rasanya itu koperasi pun bisa memanfaatkan itu untuk bagaimana mereka juga harus sadar bahwa mereka juga harus bahwa oh ini sudah mulai era digital tidak harus saya ketemu orang per orang langsung atau menawarkan produk langsung ataupun kesini ke koperasi saya ini jual ini ada usaha ini dan segala enggak usah bayar RAT-nya bayar apa nih iuran wajib iuran dan segala macam itu kan bisa menggunakan sistem-sistem yang sekarang memang kita harus suka tidak suka mulai harus meranah ke ranah digitalisasi. Bagaimana itu? Ada kan sebuah program kegiatan terkait bagaimana peningkatan skill terhadap digitalisasi, entah marketing, entah peningkatan skill dalam segi pengelolaan ataupun membuat sebuah sistem di dalam sebuah koperasi. Lah ini mari kita bicarakan bersama sehingga nantinya ke depan bisa kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan atau program seperti itu. Akhirnya terwujud ya. Iya. Saya mewakili masyarakat Jogja. Aduh ini melihat sinergi yang luar biasa dari kepala dinas yang juga sampai memutih rambutnya sampai tangan dan kakinya. Entah berapa jumlahnya Bu Siwi, Pak Kadis, Naker Pak Arya. Ini sebuah harapan kayak dreams come true. Melihat bahwa pemerintah daerah itu memang bekerja untuk mewujudkan betul bagaimana kesejahteraan rakyat dan kemudian dari dewan sebagai wakil kami ini ternyata juga memberikan support tinggal nanti ditunggu doknya. Itu sebuah kenyamanan juga buat kami. Jadi terima kasih banyak ini keperpihakannya, perhatiannya tidak sederhana pastinya. Prosesnya juga pasti panjang. Tapi apresiasilah dari saya mewakili masyarakat Jogja atas semua yang sudah dilakukan. Pak Kadis, Pak Arya, Bu Kadis, Bu Siwi, selamat bekerja luar biasa. Terima kasih. Dan tentu saja Mbak Dari dan seluruh jajaran dewan di DPRD DIY. Semoga nanti membuat masyarakat Jogja memang betul-betul akan menemukan kebahagiaannya karena sejahtera. Amin. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari sehat dan bahagia dulu. Amin. Terima kasih banyak
Anda sudah menyaksikan podcast Angkat Koper. Kita angkat koper untuk menjadikan hidup kita lebih bahagia. Saya Marta Sasongko. Koperasi bisa.